Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pasar jasa, integrasi segmentasi targeting dan positioning dalam perspektif kualitas layanan. Bagian pertama, pendahuluan. Pada bagian ini, industri jasa saat ini mengalami pergeseran dari sekadar penyedia layanan menjadi pencipta pengalaman pelanggan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik jasa yang tidak berwujud, beragam, dan tidak terpisahkan sehingga perusahaan membutuhkan strategi pemasaran yang lebih kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pasar menjadi strategi penting dalam memenangkan persaingan, salah satunya melalui pendekatan STP agar perusahaan dapat memahami dan menjangkau konsumen secara tepat. Selanjutnya, konsumen kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan perbandingan antara harapan dan persepsi pelanggan. Kualitas ini bersifat subjektif dan dinilai dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan layanan. Semakin kecil kesenjangan tersebut, maka kualitas layanan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan daya saing perusahaan. Selanjutnya, dimensi kualitas layanan ServaQual. Pada bagian ini terdapat 5 dimensi utama dalam mengukur kualitas layanan. Pertama, reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan yang akurat dan dapat diandalkan. Kedua, assurance, yaitu kemampuan membangun kepercayaan pelanggan. Ketiga, tangibles, berkaitan dengan fasilitas dan tampilan fisik layanan. Keempat, empati, yaitu perhatian personal terhadap kebutuhan pelanggan. Dan kelima, responsiveness, yaitu kecepatan dan kesigapan dalam melayani pelanggan. Selanjutnya, model kesenjangan layanan GAPS model. Terdapat model kesenjangan layanan yang menjelaskan penyebab ketidaksesuaian layanan. Dimulai dari knowledge gap, yaitu perbedaan antara harapan pelanggan dan pemahaman manajemen. Kemudian standar gap saat pemahaman tidak diterjemahkan ke standar layanan. Delivery gap ketika pelaksanaan tidak sesuai standar. Communication gap, yaitu ketidaksesuaian antara layanan nyata dan janji promosi. Dan terakhir customer gap, yaitu kesenjangan yang dirasakan pelanggan sebagai hasil dari seluruh gap tersebut. Selanjutnya, segmentasi pasar, mengidentifikasi spektrum kebutuhan. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen dengan kebutuhan atau karakteristik yang berbeda. Dalam jasa, segmentasi penting agar perusahaan dapat merancang layanan yang lebih sesuai dan menemukan peluang pada pasar ceruk. Selanjutnya, variabel segmentasi dalam konteks jasa. Variabel segmentasi meliputi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Di era sekarang, psikografis dan perilaku menjadi semakin penting karena tidak hanya menjelaskan siapa pelanggan, tetapi juga mengapa dan bagaimana mereka menggunakan layanan. Selanjutnya, syarat segmentasi yang efektif. Agar segmentasi efektif harus memenuhi 5 kriteria, yaitu measurable, substantial, accessible, differentiable, dan actionable. Dengan memenuhi kriteria ini, perusahaan dapat menjalankan strategi pemasaran secara lebih tepat dan optimal. Selanjutnya, targeting, memilih medan pertempuran yang strategis. Targeting merupakan proses memilih segmentasi pasar yang paling potensial untuk dilayani. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan pasar sehingga lebih efisien dan tepat sasaran. Kemudian, evaluasi daya tarik segmen. Dalam memilih target pasar, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti ukuran dan potensi keuntungan segmen, tingkat persaingan, kesesuaian dengan sumber daya perusahaan, serta kendala operasional seperti teknologi dan kapasitas layanan. Selanjutnya, pendekatan strategi targeting. Terdapat 3 pendekatan dalam targeting, yaitu undifferentiated untuk seluruh pasar, differentiated untuk beberapa segmen dengan strategi berbeda, dan concentrated atau niche yang fokus pada satu segmen khusus. Selanjutnya, positioning menanamkan citra keunggulan di benak pelanggan. Positioning adalah strategi untuk menempatkan citra merek agar terlihat unik di benak pelanggan. Tujuannya adalah menciptakan keunggulan dibanding pesaing. Dalam jasa, positioning sangat penting karena layanan tidak bisa dilihat sebelum dibeli, sehingga harus membangun kepercayaan dan kredibilitas. Selanjutnya, strategi diferensiasi jasa. Untuk mendukung positioning, perusahaan perlu melakukan diferensiasi seperti menawarkan layanan yang unik dan mudah digunakan, memberikan manfaat yang dirasakan pelanggan, memastikan proses layanan cepat dan mudah, serta membangun citra atau status yang melekat pada merek. Selanjutnya, jenis-jenis strategi positioning. Terdapat beberapa jenis positioning, yaitu fungsional yang fokus pada manfaat, simbolik yang menekankan citra dan prestige, serta eksperiensial yang menonjolkan pengalaman pelanggan. Semua strategi ini harus didukung bukti nyata agar dapat dipercaya oleh pelanggan. Selanjutnya, integrasi STP dan kualitas layanan. Keberhasilan perusahaan jasa sangat bergantung pada kesesuaian antara strategi STP dengan kualitas layanan. Perusahaan tidak harus unggul di semua dimensi, tetapi perlu fokus pada dimensi tertentu sesuai target pasar. Dalam hal ini, targeting berperan penting untuk menentukan dimensi kualitas mana yang akan ditonjolkan dalam positioning. Selanjutnya, pemetaan segmen dan dimensi kualitas. Sebagai contoh, segmen korporat lebih fokus pada keandalan dan kecepatan. Segmen premium lebih menekankan tampilan dan perhatian personal. Di sektor kesehatan, kepercayaan dan empati menjadi hal utama, sedangkan segmen sensitif harga lebih mengedepankan fungsi dasar yang konsisten. Selanjutnya, dampak pada kepuasan dan loyalitas. Dengan targeting yang tepat, layanan akan lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Hal ini akan meningkatkan kepuasan yang kemudian berdampak pada loyalitas dan niat beli ulang. Bahkan, pelanggan cenderung bersedia membawa lebih jika nilai dan pengalaman yang diberikan sesuai. Selanjutnya, standarisasi dan regulasi di Indonesia. Kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh perusahaan, tetapi juga diatur oleh standar dan regulasi nasional. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global.
Di Indonesia, hal ini didukung oleh standar seperti SNI dari Badan Standarisasi Nasional. Selanjutnya, peran ISO 9001-2015. ISO 9001 berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan, seperti meningkatkan kepercayaan karena proses yang terstandar dan diaudit, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan fokus pada kepuasan pelanggan. Selain itu, sertifikasi ini juga membuka akses ke pasar global karena menjadi syarat kerjasama internasional. Selanjutnya, regulasi dan standar pelayanan. Selain itu, terdapat regulasi di berbagai sektor seperti Kominfo yang mengatur kualitas layanan serta standar pelayanan minimum di sektor industri. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas, kepastian layanan, dan kesetaraan bagi seluruh pelanggan. Selanjutnya, analisis kasus terapan strategi STP kualitas layanan. Pada bagian ini, kita melihat penerapan STP dan kualitas layanan di beberapa industri. Pada kasus Floris Premium, perusahaan menggunakan segmentasi psikografis dan menargetkan pelanggan korporat serta premium, positioningnya pada tampilan elegan sehingga kualitas dan keandalan produk mendorong repeat order. Pada industri pariwisata, segmentasi dilakukan berdasarkan tingkat keahlian dan motivasi wisata. Dengan targeting segmen VIP, positioning menekankan pengalaman budaya dan layanan cepat sehingga menciptakan pengalaman yang unik dan kompetitif. Sedangkan pada industri logistik, perusahaan menghadapi masalah keandalan lalu melakukan inovasi teknologi dan targeting geografis. Hasilnya, keandalan meningkatkan dan memperkuat citra sebagai layanan yang minim kesalahan. Selanjutnya, tantangan dan peluang masa depan dalam perencanaan pasar jasa. Ke depan, perencanaan pasar jasa menghadapi beberapa tantangan sekaligus peluang. Transformasi digital dan AI memungkinkan segmentasi secara real-time dan hyper-targeting sehingga layanan menjadi lebih cepat dan responsif. Selain itu, aspek keberlanjutan juga semakin penting terutama bagi generasi muda sehingga memengaruhi kualitas layanan dan positioning. Namun, pengumpulan data psikografis masih menjadi tantangan karena harus seimbang dengan perlindungan privasi pelanggan. Terakhir, penutup dan rekomendasi strategis. Sebagai penutup, strategi STP menjadi kunci untuk memastikan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan segmentasi yang tepat, targeting yang fokus, dan positioning yang kuat, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk itu, perusahaan perlu menyelaraskan dimensi kualitas layanan dengan strategi STP, melakukan evaluasi secara berkala, memanfaatkan teknologi data, menerapkan standar kualitas seperti ISO 9001, serta membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.